Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya ya di channel Red Alpha. Kali ini saya akan menepati janji saya ya di video kemarin bahwa saya bakalan menghitung bagaimana mengenai persentase yang akan dibuat ya kalau emang bakalan mengganti dari spek Yamaha Alpha ke spek standar F1ZR ya, karena piston saya udah rubahan jadi harus dilakukan penyesuaian ya. Untuk videonya mari kita saksikan bareng-bareng sampai habis ya teman-teman. Untuk yang pertama, saya akan mengukur lebar dari squeeze standar Yamaha Alpha ini ya. Karena jujur saja saya juga belum tahu berapa lebar dari squeeze Yamaha Alpha standar ini ya. Untuk yang saya pakai ini masih standar banget ya, untuk derajatnya sama kubahnya ini masih standar bawaan Yamaha Alpha, belum dibubut, belum dirubah derajatnya juga. Untuk kedepannya bakalan saya rubah ya, menyesuaikan spek mesin. Ini tuh lebarnya dari Yamaha Alpha ini kita ukur dulu ya menggunakan jangka sorong. Biar sama-sama kita bakalan lihat ya seberapa besarnya. Bentar dulu ya teman-teman, kayaknya susah kalau emang di atas itu. Buat presisinya itu harus di bawah sih. Bentar dulu. Iya tuh, malah pegel ya, berat juga diukur di bawah aja dulu biar presisi ya untuk mengetahui lebarnya. Yang nantinya ini berfungsi sebagai acuan awal ya, kalau mengetahui standarnya berapa. Bakalan dilanjutin nantinya buat dimodif menjadi sesuai spek yang diinginkan ya. Menyesuaikan dengan trek atau jalanan yang akan dilalui. Untuk hasilnya itu ya teman-teman bisa dilihat ini itu 8 mili ya teman-teman untuk lebarnya. Kelihatan nggak? Nah 8 mili ya. Saya bisa pastikan ini 8 mili. Kita bakalan tulis dulu ya untuk hasil penyesuaiannya, hasil pengukurannya. Yang pertama ini untuk ukuran standar Yamaha Alpha ya. Bakalan kita hitung seberapa persentase yang digunakan untuk motor standar Yamaha Alpha itu ya. Ini tuh untuk diameter seher 50 mm ya untuk Alpha itu. Dan dengan lebar hasil pengukuran tadi itu 8 mm ya teman-teman. Bakalan kita hitung sama-sama. Adapun rumus yang harus kita gunakan kali ini ya, untuk menentukannya itu kita menggunakan rumus 1/4 dikali 3,14 dikali diameter piston dipangkatkan 2 ya teman-teman. Yuk kita masukkan hasil pengukuran yang tadi kita lakukan bareng-bareng ya. Untuk yang pertama menentukan lebar muka piston terlebih dahulu. Untuk Alpha ya, kita bertujuan mengukur yang Alpha dulu itu sebagai acuan ya, yang nantinya bakalan dijadikan sebagai patokan. Sekarang kita tulis rumusnya dulu ya biar gak lupa teman-teman. 1/4 dikali 3,14 dikali diameter piston dipangkat 2. Untuk diameter pistonnya ini kita menggunakan 50 mm ya dipangkatkan 2. Nah, untuk selanjutnya hasil dari 1/4 dikali 3,14 itu adalah 0,785 dikali 50 dipangkatkan 2 itu 2500 ya teman-teman. Kita dapatkan hasilnya itu 1962,5 teman-teman ya, hasil dari pengkalian tersebut. Selanjutnya kita akan mengukur luas efektif dari squeeze tersebut ya. Sebelumnya kita hitung dulu ya, jika lebar squeeze-nya itu 8 mili, maka lebar tersebut dikali 2 yang nantinya akan
dikurangkan dengan diameter piston ya. Untuk standar alpha tadi 50 mm dikurangi 16 mm ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya bentar, saya hitung dulu. Nah, ini nih. 50 mm dikurangi 16 mm. Nah, jangan lupa si diameter squeeze-nya itu dikali 2 ya teman-teman. Jadi 8 kali 2 16. Jika 50 dikurangi 16 itu hasilnya 34 mm ya untuk luas efektifnya. Lalu kita setelah menemukan bahwa angka 34 ini ya, lalu kita masukkan ke penghitungan luas efektif dari squeeze, yaitu dengan menggunakan rumus yang sama ya seperti yang di atas, tapi untuk diameter pistonnya itu dimasukkan itu yang angka 34 itu ya, yang 34 tadi ya, yang hasil pengurangan dari diameter squeeze-nya. Jadi kita tulis luas efektif dari squeeze sama dengan rumusnya 3/4 dikali 3,14 dikali 34 pangkat 2 ya teman-teman. Bentar, kita tulis dulu biar jelas. Nah, tinggal masukkan aja. Nah, kali 34 pangkat 2 yang ini nih ya, dari yang atas dipangkatkan di bawah ya teman-teman. Hasilnya untuk 1/4 dikali 3,14 sama dengan 0,785 dikali 34 pangkat 2 yaitu 1156. Dan hasil pengkalian tersebut yaitu 907,46 untuk hasil kali dari 0,785 dikali 1156 itu ya. Nah, yang ini hasilnya. Nah, yang ini ya teman-teman. Nah, ini yang hasil yang tadi ditandain juga ya. Untuk nantinya digunakan pada saat mengubah ke persentase ya. Untuk mengubah persentasenya itu rumusnya itu gampang ya. Cukup luas efektif dibagi luas lebar muka piston dikali 100 ya teman-teman, untuk mengetahui persentase dari yang digunakan pada piston tersebut teman-teman ya. Bentar, saya mau tulis dulu. Untuk persentase ini digunakan atau berguna ya seberapa besar ya ukuran yang digunakan ini sebagai acuan, dan bisa dibilang ini tuh untuk menentukan karakteristik dari motor 2 tak teman-teman ya, karena kisaran persentasenya itu bisa diatur ya teman-teman, dan bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan teman-teman. Untuk persentasenya itu ya kita bakalan masukkan dari luas efektif dibagi luas lebar muka dari squeeze tersebut, dan kita masukkan 907,46 dibagi 1962,5 dikali 100 ya teman-teman. Jangan lupa kali 100 itu adalah rumus persentasenya. Untuk hasilnya dapat diketahui yaitu dengan angka 46,24 teman-teman, bisa dibulatkan menjadi 46% ya untuk persentase standar dari Yamaha Alpha dengan ukuran sehar 50 mm dengan lebar squeeze 8 mm ya teman-teman. Nah, persentase dengan sebesar 46% ini ya teman-teman berkarakter bagus di putaran bawah ke menengah ya, dari putaran menengah ke bawah bagusnya itu untuk besaran 46% ini. Nah, untuk yang mengejar di putaran atas ya teman-teman, biasanya itu menggunakan lebar squeeze sebesar
45% ke bawah ya teman-teman, biar tenaga atasnya itu semakin ngisi ya, tapi dengan ada kekurangan yaitu di putaran bawah. Kalau ini itu berarti karakternya merata ya, si powernya itu dari putaran bawah sampai ke peak powernya itu atau tenaga atasnya itu dapat ya teman-teman, dari kisaran 45 sampai 55% ya kalau emang untuk mesin standar itu. Kalau untuk korekan yang lebih racing gitu bisa disesuaikan lagi si persentasenya itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk penghitungan penyesuaian ke seher Yamaha ke seher F1ZR ya yang 52 mm itu, kita akan melakukan penghitungan lagi. Untuk sementara ini untuk hasil dari seher Yamaha Alpha ya udah kita hitung. Selanjutnya kita bakalan masukkan ke diameter seher ukuran 52 mm ya, yaitu Yamaha yaitu F1ZR, tapi dengan lebar squeeze masih 8 mm. Saya akan masukkan lagi untuk rumusnya itu masih sama dengan yang tadi perhitungan awal, tapi dirubah dengan diameter pistonnya sebesar 52 mm ya teman-teman. Untuk sementara juga untuk lebar squeeze-nya itu masih di 8 mm. Dan nantinya juga bakalan dirubah ya untuk lebarnya itu. Dan bagaimana cara menentukan lebar dari squeeze tersebut nanti juga bakalan ada rumusnya ya, biar presisi dan tidak salah-salah ya. Yuk kita lanjutkan lagi untuk memasukkan rumusnya. Sama ya, 1/4 dikali 3,14 dikali 52 berarti ya teman-teman. Untuk piston F1ZR itu 52 dipangkatkan 2 dengan hasil 0,785 dikali 2704 dari hasil 52 dipangkat 2 ya. Dan kita hitung lagi dari pengkalian tersebut muncullah angka sebesar 2122,64 ya. Sama untuk selanjutnya yaitu dengan menghitung squeeze ya, menghitung luas efektif dari squeeze-nya, yaitu dengan cara diameter piston dikurangi lebar squeeze dikali 2 ya. Kita bakalan menemukan angka 36 ya, hasil dari 52 dikurangi 16. Sama ya untuk lebar squeeze efektifnya juga harus dihitung benar-benar ya. Untuk rumusnya masih sama ya, 1/4 dikali 3,14 dan dikali lagi diameter efektifnya yaitu 36 dipangkatkan 2 ya teman-teman, jangan lupa. Hasil dari 52 kurangi 16 dapat ditemukan juga hasilnya 0,785 dikali 1296 ya, dari hasil 36 pangkat 2 itu. Dan hasilnya itu sebesar 1017,36 ya. Lalu setelah ini kita bakalan menghitung berapa persentasenya yang digunakan pada standarnya itu ya untuk seher 52 mm, yaitu dengan memasukkan angka 1017,36 dibagi 2122,64 dan dikali 100 ya, rumusnya itu dikali 100. Dan hasilnya itu ya bisa ditemukan 47,8% atau dibulatkan menjadi 48% ya untuk persentase standar motor Yamaha Alpha dengan piston 52 dan diameter
dan lebar ya, maksudnya lebar squeeze-nya itu 8 mili. Nah, sekarang kita bakalan merubah ya untuk persentasenya itu dari 48 ke 50% ya, biar tenaga bawahnya makin ngisi dan makin responsif ya. Itu untuk tenaga bawahnya itu. Untuk rumusnya itu nanti beda lagi ya. Untuk menghitung perubahan lebar squeeze-nya itu kan yang tadinya 8 mm itu kalau emang diameter pistonnya itu 52 dan persentasenya 50% itu bakalan berubah ya dari 8 mm itu. Nah, untuk mengetahui seberapa lebar dari squeeze-nya itu, maka kita bakalan menggunakan rumus persentase ya dikali diameter piston dikali 1 dikurangi akar 0,5 ya. Untuk persentasenya itu seberapa besar persentase teman-teman yang untuk diganti ya, penyesuaiannya itu untuk seberapa besar yang akan digunakan ya. Untuk saya ini bakalan menggunakan 50%. Jadi kita masukkan ya 50%-nya itu dengan dikali diameter piston, yaitu sebesar 52 mm. 50/100 itu 50% ya. Dan 52% itu diameter pistonnya. Lalu dikali 0,293 yaitu hasil dari 1 kurangi akar 0,5 ya. Bisa dihitung ya hasil dari 50% dikali 52 itu. Bentar saya hitung dulu untuk hasilnya biar hasilnya itu bisa presisi ya. Sudah ditemukan ya hasil dari 50% dikali 52 itu adalah 26. Lalu tinggal dikalikan dengan 0,293 ya dari rumusnya itu. Dan bisa ditemukan ya nanti hasilnya itu merupakan seberapa besar lebar dari squeeze yang harus dirubah ya nantinya kalau emang menggunakan persentase sebesar 50%. Sudah ditemukan ya untuk hasil pengkaliannya itu bisa ditemukan sebesar 7,6 ya. Dan angka 7,6 itu yang harus dirubah yang semulanya 8 mili ya. Karena diganti persentasenya menggunakan 50% ini. Dan untuk mewujudkan 50% itu harus dirubah menjadi 7,6 ya lebar dari si squeeze-nya itu. Nah, untuk selanjutnya itu bakalan kita memodifikasi ya dari silinder headnya ini. Dan lebarnya itu udah diketahui ya, untuk lebarnya itu 7,6 ya dengan persentase 50% ini. Dan untuk selanjutnya itu kita tinggal menentukan derajat squeeze-nya aja ya. Untuk derajat squeeze-nya itu sendiri diketahui ya, untuk 14 derajat ke atas itu bagus untuk putaran atas ya. Sedangkan untuk 13 derajat itu bagusnya itu untuk di putaran bawah ya, untuk RPM awalan gitu supaya tarikannya responsif. Nah, mungkin seperti itu ya untuk bagaimana cara menentukan lebarnya, terus menentukan seberapa besar derajat kemiringannya itu bisa diperhitungkan ya semuanya. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau memodif ya dari silinder headnya itu, boleh dicoba ya untuk menghitung terlebih dahulu supaya nantinya jadinya itu presisi dan tepat. Sekian ya dari saya. Jangan lupa
dukung channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar channel ini dapat berkembang bersama-sama dan dapat memberikan informasi seputar dua tak khususnya Yamaha Alpha ya. Terima kasih teman-teman.